Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi dengan saya Iin Rupatul Aini. Di sini saya akan mengulas materi public speaking minggu lalu, yaitu tentang demam panggung. Tapi sebelum kita ke ulasan materi yang minggu lalu itu, saya akan menceritakan bagaimana kelas di mata kuliah public speaking ini. Jadi di minggu lalu itu banyak sekali orang-orang yang maju, teman-teman. Jadi ada jumlahnya ada kurang lebih 7 orangan gitu, tapi dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada maju untuk latihan public speaking, tiap orang 10 menit. Dan yang kedua ada membacakan cerpen, itu ada 2 orang. Yang maju untuk latihan public speaking 3, dan ini 2, udah 5. Dan satu lagi itu ada orang yang maju untuk menjawab kuis dari dosen, yaitu ada 3 orang. Jadi totalnya ada 8 orang yang maju ke dalam kelas. Jadi mari kita bahas terlebih dahulu dari yang maju untuk latihan public speaking ya teman-teman. Nah, jadi di mata kuliah public speaking ini tiap minggunya itu ada 3 orang yang maju. Tiap orang maksimal itu maju di 10 menit. Nah, terus kemudian di minggu lalu itu ada Farhan yang latihan public speaking. Farhan membawakan pidato tentang orang tua. Jadi kita harus menghormati orang tua, tidak boleh durhaka, tidak boleh berkata jika disuruh ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada Meli tentang Meli ceritanya sedang mengadakan seminar dan dia membawakan tema tentang self-care, peduli dengan diri sendiri. Nah, yang ketiga itu ada Amira. Amira ini menjelaskan produk-produk skincare, make up, dan lain-lainnya. Itu produk yang dia pakai sendiri dan apa aja sih yang cocok di dia dan tidak. Dan dia benar-benar menjelaskan moisturizer itu apa, sunscreen itu apa. Takutnya belum ada yang tahu kan teman-teman. Nah, sudah. Kemudian setelah maju latihan public speaking itu ada membacakan cerpen. Jadi minggu lalu kita membuat cerpen kan. Nah, ada 2 orang yang ditunjuk untuk membacakan hasil cerpennya itu. Jadi yang pertama ada Cherry Sukmawati, dan yang kedua ada Mawar Dwi Faudiani. Nah, 2 orang itu maju ke depan dan membacakan cerpennya dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir itu ada menjawab kuis dari dosennya, yaitu ada 3 orang. Yang pertama Siti Jia Fadila, yang kedua Adil Mustaqim, yang ketiga Kanaya. Nah, jadi di sini juga jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan atau kuis dari dosen, itu ada hukumannya, yaitu mau nyanyi atau mau membaca Al-Quran. Itu hukumannya. Materinya itu tentang apa sih? Materinya itu materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan sampai ke UTS. Itu diulas kembali. Jika tidak bisa, ya itu kena hukuman untuk menyanyi atau membaca Al-Quran. Nah, yang pertama itu Jia berhasil menjawab semua soal dari Pak Adi, jadi dia tidak kena hukuman. Dan yang kedua itu Ajril kena hukuman karena dia tidak bisa menjawab soal kedua dari dosen. Dan yang terakhir Kanaya itu sama, dia tidak bisa menjawab soal dari soal pertama, dia sudah tidak bisa menjawab. Nah, 2 orang ini yang dihukum, mereka sama-sama nyanyi, tidak ada yang membaca Al-Quran. Jadi begitu teman-teman kelas di mata kuliah public speaking. Nah, selanjutnya yaitu mari kita bahas tentang apa sih itu demam panggung. Nah, demam panggung itu sesuatu yang kita rasakan jika kita sedang tampil di depan banyak orang dan kita itu nervous, bahasanya ya, nervous, dan kita nggak tahu harus ngapain. Nah, di situ tuh biasanya ciri-cirinya keringat bercucuran, gemetar, terus tiba-tiba lupa dengan materi yang kita sudah pahami gitu.
Nah, jadi gimana sih caranya agar kita bisa mengatasi nervous ini saat demam panggung? Nah, yang pertama itu kita bisa tarik nafas. Kemudian jika kita merasa nervous atau demam panggung ini, kita tidak usah melihat ke mata audiens, tetapi lihat saja ke jidatnya gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, demam panggung itu seperti itu. Itu saja ulasan tentang saya di Learning Journal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.